Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom, saudara. Boleh lambaikan tangan semua yang bersuka cita pada pagi hari ini. Berikan salam pada kanan kirinya, katakan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, menundukkan kepala. Untuk kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Supaya kita merasakan damai Paskah dan sukacita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Termasuk pujian penyembahan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu baik Tuhan. Dan di dalam keadaan apapun, Kau tetap Allah. Tuhan, tetaplah Tuhan yang mampu membuat hidup kami menjadi berarti, berwarna Tuhan. Terima kasih atas kebangkitan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mempersembahkan hati kami seutuhnya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Di setiap apapun keadaan hidup kita mau terus percaya bahwa Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Sangat besar kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari kita bersama naikkan pujian. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Tak ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Aku percaya Kau tetap Tuhan di dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan sangat besar ya Tuhan.
sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Dengan pujian ini katakan, Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Tak kami alami Tuhan kasih yang mengalir dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau tetap Tuhan di dalam hidup kami, dan Kau akan teramat sangat berarti bagi kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Mari jemaat yang sedang bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu, yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari sembahlah kita, Dia Allah yang luar biasa dan layak dipuji, disembah. Mari kita naikkan puji-pujian kita pada pagi hari. Naikkan sembah-Mu bagi Allah kita yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Holy Spirit, kami bersyukur Tuhan, karena Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kau begitu luar biasa Tuhan di dalam hidup kami, dan di dalam hati kami Kau tetap Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan apapun Tuhan. Bahkan di titik terendah kami sekalipun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan terbukti pada pagi hari ini Tuhan, pada hari ini Kau kembali bangkit Tuhan untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan.
Mari sembah Dia. Yesus, panggil namanya Allah kita yang luar biasa. Sembah dan muliakan nama yang besar, Yesus. Berikan sorak-sorai yang paling meriah dan sembah Dia. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari nikmati momen pada pagi hari ini, kita sembahlah kita yang luar biasa. Biar damai dan sukacita kita pada pagi hari ini mengalir di setiap hati di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia. Mari beberapa menit ini kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena Dia melihat hatimu. Bahkan sedalam apapun yang ada di dalam hatimu, Tuhan mampu untuk menjamahmu. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kau besar, Kau luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mampu memutarbalikkan keadaan kami Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun di dalam hidupmu, Saudara, tetap menyembah Tuhan. Tetap percaya bahwa kuasa Dia begitu besar. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Kami percaya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lebih lagi kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu. Suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Angkat tanganmu tinggi, naikkan pujian ini. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang
ucap syukur Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang kudus. Kuasa-Mu nyata sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita sama-sama katakan. Amin. Boleh sekali lagi berikan salam pada kanan kirinya. Katakan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan Allah kita dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Dengan sukacita kita mau puji Tuhan. Haleluya. Hey. Kami selalu percaya Tuhan. Kau Tuhan yang membuka jalan. Amin. Katakan. Ku selalu percaya Engkau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Amin. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Naikkan pujian ini, katakan. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Lebih lagi berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Haleluya. Mari bertepuk tangan semua. Naikkan pujian ini sama-sama, katakan ya. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Sama-sama say, ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Semua bertepuk tangan. Come on. Allah kita luar biasa. Dia dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Kita bersama-sama katakan ya. Kau dahsyat bekerja. Amin. Katakan. Kau dahsyat bekerja semuanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Katakan, ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Naikin pujian ini dari awalnya, sama-sama katakan ya. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Kau berikan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Wow, tetap dalam hati yang menyembah Tuhan, tetap dalam hati yang mau taat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, karena kasih Tuhan sudah terbukti di dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau naikkan satu pujian dengan kesungguhan hati. Kau luar biasa Tuhan, terima kasih Bapa. Yes, Jesus. Kami mau setia padamu Tuhan, bukti kasih kami Bapa. Darahmu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Mari katakan darahmu dicurahkan. Darahmu dicurahkan, menggantikan nyawaku.
anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sedang bangkit berdiri saudara sekali lagi. Tetap dalam hati yang menyembah. Katakan, siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Oh, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Oh, dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saya bersyukur. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan sama-sama, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus. Come on, yang kasih kita ingat, katakan kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi kami akui kasih-Mu. Ingat, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu hanya ada satu kasih saudara. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Mu ya Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Thank you for your love, thank you Jesus. Tidak ada kata yang bisa kami berikan, cuma ucapan syukur. Kekaguman kami akan kasih-Mu yang menyelamatkan, menebus, mengangkat, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Dan pagi ini kami merayakan kebangkitan Tuhan. Begitu banyak
yang menyatakan bahwa dia membawa kebenaran, tapi hanya satu pribadi yang menyatakan Engkau kebenaran itu sendiri. Dan pribadi itu telah bangkit. Dia tidak tinggal mati, dia tidak tinggal dalam kubur, tapi dia telah bangkit. Dan Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat setiap kami pagi ini. Dan oleh karenanya kami dapat berharap akan hari esok. Oleh karena kebangkitan-Mu maka iman percaya kami tidak sia-sia. Oleh karena kebangkitan-Mu kami dapat berkata dengan penuh keyakinan iman bahwa kami cakap melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebangkitan-Mu, dan kami merayakannya pagi ini. Biar sungguh Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Terus beracara agar kami keluar dari pintu itu nanti kami tidak sama seperti kami datang, tapi kami sungguh-sungguh menghidupi kuasa kebangkitan Tuhan dalam ketaatan penuh kepada setiap yang Kau katakan bagi kami. Kami percaya hari ini ada sesuatu yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan dahsyat buat Yesus, saudara. Sekali lagi kasih tahu kiri kanan, Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Saya percaya shalomnya kebangkitan bisa lebih bangkit dari yang barusan. Haleluya, shalom. Syukur kepada Tuhan buat hari ini. Syukur buat kesempatan kehormatan luar biasa boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di GKSI Bethlehem ITC Kuningan. Terima kasih Om Yadi, terima kasih seluruh pemimpin yang ada. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini tema bulan ini buat kita adalah the fruit of obedience, buah dari ketaatan. Minggu lalu saya, tepat minggu lalu saya hadir di ibadah Inspire, jadi saya masih dapat sedikit tema bulan lalu, saudara ya. Tema bulan Maret, renewing the mind, pikiran yang diperbaharui. Dan di Inspire minggu lalu saya bilang bahwa pikiran yang diperbaharui itu tidak mungkin bisa diperbaharui kecuali kita hidup dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berarti Bapak Ibu Saudara, the fruit of obedience. Kalau kita sungguh-sungguh ingin melihat ada buah dari ketaatan setiap kita, maka buah itu hanya bisa muncul kalau kita taat sama firman Tuhan. Sekali lagi setuju bilang amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya masuk ke Kak Novi bilang ke saya, Kak James temanya fruit of obedience, tapi boleh ya khotbahnya ada paskah-paskahnya. Karena ini minggu paskah Bapak Ibu ya. Tapi izinkan saya, mari kita buka sama-sama Lukas pasal 11:28. Saya sudah tuliskan buat Bapak Ibu Saudara di layar. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya selalu merasa terhormat bisa menuliskan kembali ayat Alkitab di slide saya. Dan bolehkah setidaknya kita lakukan the very least that we can do, kita baca sama-sama. Yang mau baca firman katakan amin. Baca sama-sama ya Bapak Ibu ya, Lukas 11:28, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tetapi ia di situ adalah Yesus. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Coba lihat kiri kanan, mukanya bahagia apa enggak Bapak Ibu? Harusnya ini minggu di mana wajah kita penuh sukacita. Karena ini minggu di mana Sang Penebus tidak tinggal dalam kubur tetapi dia sudah bangkit. Yang sukacita tepuk tangan dahsyat buat Yesus. Alkitab bilang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan memelihara firman. Tapi izinkan saya membuka atau memberikan versi New International Version di slide saya berikutnya. Supaya kita bisa lebih jelas. Apa yang dimaksud sebagai orang yang berbahagia dan orang yang mendengar dan memelihara firman. New International Version, he replied, Jesus replied, blessed. Jadi kata-kata berbahagia di situ bahasa Inggrisnya pakai kata blessed, artinya diberkatilah. Katakan sama-sama diberkatilah. Jadi Bapak Ibu bukan cuma berbahagia tetapi orang-orang yang diberkati. Blessed rather are those who hear the word of God. Nah bagian itu sama tuh. Diberkatilah mereka yang mendengar firman. Lalu bahasa Indonesia bilang memelihara bukan. Bahasa Inggris katakan begini. And obey it.
Jadi orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang dengar firman, bahasa Indonesia pakai kata memelihara, tapi kemudian bahasa Inggris kasih kita penjelasannya, dan mentaati firman. Kok nggak ada yang amin? Nah gitu Bapak Ibu ya. Berarti saya mau tanya, berapa banyak yang mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Angkat tangan tinggi-tinggi, sorakan, wuh. Nyari semua angkat tangan. Alkitab bilang begini, saudara mau diberkati gampang. Dengar firman dan taat firman. Aminnya mulai fales Bapak Ibu. Amin. Orang yang diberkati, yang mau diberkati dia dengar, enggak cuma dengar doang, tetapi dia taat sama firman yang dia dengar. Gitu dong. Blessed are those who hear and obey the word of God. Diberkatilah mereka yang mendengar dan yang mentaati firman Tuhan. Slide berikutnya. Buah ketaatan Bapak Ibu Saudara selalu menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Karena Yesus yang bilang, orang yang taat sama firman pasti diberkati. Bukan James yang bilang, bukan Om Yadi yang bilang. Tapi Yesus yang bilang, engkau kalau taat sama firman, buah yang dihasilkan pasti baik. Bilang kiri kanan, buahnya baik. Gitu dia. Ketaatan akan firman Tuhan pasti menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin asam. Nggak mungkin kecut Bapak Ibu. Semangkanya nggak mungkin tawar Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Buah yang dihasilkan dari ketaatan akan firman, the fruit of our obedience towards the word of God, is always gonna be good. Selalu baik. Karena dia Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Minggu ini minggu Paskah. Minggu kebangkitan. Dan tahukah saudara bahwa kita di 2026 bisa hidup, bisa angkat tangan, bisa bersuka cita. Sungguh besar kau Tuhanku. Tadi suruh lompat-lompat. Itu adalah buah dari ketaatan Yesus. Naik ke atas kayu salib itu. Rela didera, rela mengenakan mahkota duri itu, rela dicambuk begitu rupa, rela wajahnya dihina, wajahnya hancur, seluruh badannya hancur. Buah ketaatan Yesus, saudara boleh ada di GKSI Bethlehem ITC Kuningan hari ini. Buah yang baik yang dihasilkan dari ketaatan kita, bukan hanya kita nikmati. Nah, saya bilang minggu lalu ke teman-teman Inspire, iklan aja tahu kok. Masa jeruk makan jeruk. Benar ya Bapak Ibu ya. Buah yang engkau hasilkan dari ketaatan makan firman bukan untuk dinikmati di sini, bukan. Tapi dinikmati di luar sana. Besok saudara balik kantor, buahmu dinikmati banyak orang. Dinikmati bosmu, dinikmati rekan kantormu. Besok ibu-ibu yang beli kumpul di tukang sayur pagi-pagi. Nah, buahmu dinikmati sama tukang sayur, saudara. Bukan dinikmati di sini. Kalau dinikmati di sini mah jeruk makan jeruk namanya. Kita kan terang dunia ya, Alkitab bilang, Yesus bilang, engkau adalah terang dunia. Anggaplah seperti senter. Kalau senter saling menyenteri satu sama lain, apa yang terjadi? Silau, men. Benar ya? Jadi jangan sampai kita saling menyilauin satu sama lain. Tapi jadi berkat buat orang yang ada di luar sana. Setuju bilang amin. Sama seperti Yesus. Ketika dia taat, maka buahnya dapat kita lihat hari ini. Kita mau belajar dari apa yang Yesus lakukan. Slide berikutnya. Apa yang Yesus lakukan? Lukas 22:42. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Yang percaya katakan amin. Oke, kita sepakat hal itu ya, Bapak Ibu ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus penuh rasa cemas, penuh rasa takut dalam keadaannya sebagai manusia. Sama seperti kita manusia. Yang masih manusia bilang yes. Loh yang gak bilang yes apa saudara? Ya, semua kita manusia kita pasti takut, kita pasti cemas. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus takut, Yesus cemas. Dan ketika dia takut, dia cemas, ini khotbah lain lah. Seringkali ketika kita takut, kita cemas, saudara kita bawaannya pengen tidur. Kita bawaannya pengen makan. Tapi Yesus teladan kita. Ketika dia takut, dia cemas, dia berdoa. Bilang kiri kanan berdoa. Itu dia. Dia berdoa, dia bilang gini, Bapakku, kalau engkau mau, if you are willing, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi ini bukti ketaatan Yesus. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin. Ketaatan ialah ketika saudara mau tahu apa kehendak Bapa dalam hidupmu.
Ketaatan adalah ketika engkau mengikuti kehendaknya dalam hidupmu. Ketaatan menuntun kita kepada keintiman dengan Bapa. Yang amin satu orang fales lagi saudara. Sekali lagi ya. Ketaatan menuntun kita kepada keintiman dengan Bapa. Kenapa? Karena ketika engkau memutuskan untuk taat, maka saudara engkau sedang memutuskan untuk bilang, Bapa, aku mau tahu kehendak-Mu dalam hidupku. Ketika saudara memutuskan untuk taat, saudara sedang katakan, Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus ikut kehendaknya, saudara, kita nggak ada di sini pagi ini. Roma 3:23, semua orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah mati, saudara. Kalau Yesus nggak nurut, nggak dekat sama Bapaknya, maka dia nggak mungkin ada di sini. Tujuan utama kita sebagai orang Kristen, slide berikutnya. Tujuan saudara sebagai orang Kristen adalah intim sama Bapa. Makanya saya bilang gini, orang yang taat pasti intim. Orang yang intim pasti taat. Boleh main di F gak kak? Sepi banget ini kita ya. Orang yang intim tuh pasti bilangnya gini, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang intim pasti mau terus ada sama Bapa dan taat sama kehendaknya. Amin. Ketaatan menuntun kita pada keintiman dengan Bapa. Ketika engkau intim sama Dia, engkau tahu kehendaknya. Slide berikutnya. Bapak Ibu, Kisah 13:22. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala. Daud bin Isai pernah gagal enggak? Pernah. Pernah jatuh enggak? Pernah. Tapi kenapa Tuhan kasih pengakuan ini buat seorang Daud yang pernah gagal, pernah jatuh? Karena Daud intim sama Dia. Karena ketika Daud jatuh, Daud buru-buru balik untuk bertobat. Ketika Daud sadar dia salah, dikasih tahu dia salah, dia langsung minta ampun sama Tuhan, bukan membela dirinya. Ketika firman Tuhan disampaikan dari atas mimbar ini, saudara, apakah firman Tuhan membuat kita sadar atau membuat kita nyenggol sebelah kita? Firmannya bukan buat gua, buat mertua gua tuh. Firmannya bukan buat gua, buat tetangga gua tuh. Hei, firman itu buat kita. Makasih aminnya, Bu. Yang enggak amin, saudara tetap harus amin, saudara. Ya, karena itu firman. Dan ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, yang terjadi adalah Alkitab bilang, tentang Daud Allah menyatakan, ia berkenan di hatiku. Dan ini adalah buah ketaatan yang kedua yang Yesus contohkan kepada setiap kita. Slide berikutnya, Lukas 22:43. Ketika Yesus bilang, Bapa jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Ayat 43 dikatakan, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi apa? Bapak Ibu Saudara, malaikat itu selalu bicara tentang perkenanan Tuhan. Malaikat hadir di hadapan Manoah dan istrinya. Malaikat hadir di hadapan Gideon. Malaikat hadir di hadapan Maria, ibu biologis Yesus. Salam hai engkau yang diperkenanan Tuhan. Malaikat selalu bicara perkenanan Tuhan.
Apa buah ketaatan yang kedua? Yang pertama tadi membawa kita kepada keintiman. Buah ketaatan yang kedua yang bisa kita teladani dari Yesus. Saat berikutnya, ketaatan membuka pintu perkenanan Tuhan. Amin. Ketika Yesus memutuskan untuk taat, sorga terbuka, malaikat diutus sama Bapa. Sama halnya kalau saudara hari memutuskan untuk taat, sorga siap Tuhan buka. Perkenanan Tuhan siap diturunkan, dicurahkan atas saudara. Amin. Bapak Ibu, perkenanan Tuhan itu yang membuat pintu yang bertahun-tahun gak kebuka, bisa kebuka. Perkenanan Tuhan, apa yang saudara usahakan selama 25 tahun, dalam 2,5 hari bisa jadi. Perkenanan Tuhan bypass kemampuan kita. Perkenanan Tuhan memotong usaha manusia. Kenapa? Perkenanan Tuhan berarti cuma Tuhan yang bisa buat. Kita gak bisa buat. Apa yang saudara gak bisa buat hari ini dalam hidupmu? Engkau perlu perkenanan Tuhan. Mungkin saudara sudah 30 tahun jadi Kristen, 35 tahun jadi Kristen. Saudara bilang, kok gak jadi-jadi ya Tuhan? Kok doaku gak dijawab-jawab ya Tuhan? Simple. Engkau perlu perkenanan Tuhan. Dan untuk pintu perkenanan Tuhan dibuka, sederhana. Taat. Aminnya fales, saudara. Bilang kiri kanan taat. Saat berikutnya, Mazmur 40, ayat 6 sampai 8, Alkitab elektronik 7 sampai 9, Alkitab buku bahasa Indonesia kita. Kata-kata pertama dari ayat 6, Alkitab elektronik, ayat 7, Alkitab buku kita. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tuhan gak berkenan sama korbannya. Tapi apa yang Tuhan kenan? Ayat 7 dan ayat 8. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ayat 8-nya bilang apa? Aku suka melakukan kehendak-Mu. Yang Tuhan kenan. Perkenanan Tuhan hadir ketika ada orang-orang yang mau taat sama firman Tuhan. Saudara mau perkenanan Tuhan ada atas anakmu, atas keluargamu. Biarkan anakmu lakukan dan taat firman Tuhan. Saudara mau bisnismu dilimpahi perkenanan Tuhan. Di dalam bisnismu taat sama firman Tuhan. Saat engkau taat, perkenanan Tuhan ada di situ. Ketaatan membuka pintu perkenanan. Mazmur 40 katakan begitu. Orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Boleh main di A enggak, Kak? Lagu lama nih bilang begini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Yang mau lakukan kehendak Bapa katakan sekali lagi. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dahsyat. Kalau setiap kita mau taat melakukan kehendak Bapa. Seluruh pemimpin pengerja GKSI Bethlehem ITC Kuningan, perkenanan Tuhan limpah atas saudara. Sekali lagi tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus yuk. Ketaatan membawa kita kepada keintiman. Ketaatan buka pintu perkenanan. Belajar dari Yesus. Yang ketiga. Saat berikutnya, Lukas 23, 53 sampai 54. Saudara, ketika Yesus dalam kondisi paling bahasa Inggris katakan the most vulnerable condition of Jesus. Adalah ketika dia sebagai manusia, dia sudah menyerahkan nyawanya. Oke? Dia mati. Gak bisa ngapa-ngapain lagi itu jasadnya. Ada satu orang namanya Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea melihat kok gak ada yang bawa jasad Yesus. Dia cuma mau taat, saudara. Lukas 23, 53 sampai 54. Dan sesudah Yusuf dari Arimatea memutuskan itu, ia menurunkan mayat itu. Mengapaninya dengan kain lenan. A very fine linen. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu.
di mana belum pernah dibaringkan mayat. Kubur yang masih baru, kubur yang bersih, kubur yang gak pernah diisi sama mayat yang lain. 54, hari itu adalah persiapan karena Sabat hampir mulai. Hari pengudusan siap dimulai. Yang ketiga, ketaatan membawa kita kepada pengudusan. Amin. Yusuf dari Arimatea melihat Yesus. Dia mau taat. Dan dia berikan kain lenan yang putih. Kubur yang belum pernah dipakai oleh apapun. Yang masih bersih. Ketaatan melahirkan kekudusan, saudara. Saudara taat sama firman. Engkau sedang belajar menguduskan dirimu. Imamat 19 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa kasih tahu kepada orang Israel. Kuduslah kamu sebab aku Allah yang kudus. Saudara, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara mau melihat Allah dalam keluargamu? Saudara mau melihat Allah dalam pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu? Engkau mau melihat Allah di sana? Simple, kudus. Dan kekudusan lahir dari ketaatan saudara akan firman-Nya. Bilang kiri kanan, kudus. Ketika engkau memutuskan untuk taat sama firman Tuhan, engkau sedang memutuskan, Tuhan, aku tidak mau hidup sembarangan lagi. Aku mau hidup kudus di hadapan-Mu. Amin. Karena ketika saudara masuk surga nanti, yang mau masuk surga bilang yes. Saya berdoa semua bilang yes. Karena kalau tidak bilang yes, saya tidak tahu sudah mau masuk mana. Oke? Ya Bapak Ibu ya, ketika kita masuk surga nanti, semua di surga akan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga itu kudus, saudara. Jadi kalau saudara tidak latihan dari bumi, kalau saudara masuk sana, nah nanti tidak betah. Kalau tidak betah, susah nyari tempat pengganti lainnya Bapak Ibu. Oke? Jadi mari belajar untuk taat supaya kita belajar untuk hidup kudus. Yang setuju bilang amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya tinggal 5 menit lagi. Jadi saya harus agak ngebut ini. Bapak Ibu Saudara. Ketaatan melahirkan kehidupan dalam kekudusan. Yang keempat. Slide berikutnya. Lukas 24. Terjadi di Minggu Paskah. Gempa bumi terjadi. Kemudian para wanita ke kubur. Mereka melongok dalam kubur. Kok nggak ada jenazahnya Yesus? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu yaitu malaikat berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Main di G kan? Sebab dia hidup. Come on, sing it with me. Ada hari sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, katakan because He lives. Ada teksnya? Because He lives. Come on. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know He holds the future. Hidup berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia. Lihat kiri kanan, bilang ini, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Ketaatan membawa kita pada keintiman, ketaatan membuka pintu berkenan Tuhan, ketaatan melahirkan kekudusan. Yang keempat, ketaatan yang Yesus lakukan membawa kebangkitan dan kemenangan. Amin. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang pulang dari sini kemudian terkapar lagi.
Saya berdoa tidak ada satupun dari kita balik ke rumah kemudian, aduh, ku terjatuh tak bisa bangkit lagi, ku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jangan saudara. Oke, jangan. Pulang dari sini ada kuasa kebangkitan menyertai kita. Bukan cuma kebangkitan tapi ada kemenangan menyertai kita. Yang percaya tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Ada kuasa kebangkitan, there is the power of resurrection. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Makanya saudara dan saya kita disebut lebih dari pemenang. Karena yang bertarung Kristus. Yang dapat hadiahnya kita, saudara. Benar ya? Ini bapak-bapak pasti mengerti hal ini. Yang kerja 20 hari sebulan bapak-bapak. Pas waktunya gajian yang ditransfer ke rekening istri. Nah itu dia saudara. Ibu-ibu lebih dari pemenang. Karena yang kerja mati-matian itu suaminya, yang dapat duitnya istrinya. Nah itu dia saudara. Bukan cuma dapat saudara, tapi habisin duitnya. Nah itu dia. Ketaatan Kristus membawa kepada kehidupan, kebangkitan, dan kemenangan. Saya berdoa, saya percaya Om Yadi, seluruh pemimpin yang ada di GKSI Kuningan, doanya sama. Semua kita yang hadir hari ini, kita mengalami kebangkitan dan kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Slide berikutnya, itu sebabnya Bapak Ibu Filipi pasal 2, 8-10, kasih tahu ke kita. Dalam keadaan Yesus sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai, itu kuncinya. Saudara mau lihat kebangkitan, mau lihat kemenangan? Kok agak fals ya? Sekali lagi ya. Yang mau lihat kebangkitan dan kemenangan dalam hidupnya katakan amin. Kuncinya itu taat sampai. Gak ada yang amin Pak. Agak susah soalnya, ada kata matinya soalnya Pak Yadi ya. Tapi Yesus begitu, taat sampai. Saudara, engkau mengalami kemenangan, mengalami kebangkitan dalam hidupmu. Biarkan James yang lama mati. Ketaatanmu harus sampai kemanusiaan saudara. Usahamu sendiri, kehebatanmu mati. Dan izinkan dia yang hidup dalam saudara. Amin. Dan itu sebabnya ketika dia rela taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Teladan Yesus yang taat sampai mati di atas kayu salib saudara. Membuat atau menghasilkan buah kita hari ini dikaruniakan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Diberikan kepada setiap saudara dan saya. Setiap kali saudara dan saya menghadapi kesulitan, kesukaran, masalah pada hidup. Saudara, ada karunia nama Yesus dalam hidupmu. Nama di atas segala nama, by that name. Setiap lutut harus bertelut. Ayat 10 katakan supaya di dalam nama siapa? Katakan sama-sama Yesus. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit. Segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Buah ini lahir karena ada ketaatan. Seorang yang di Taman Getsemani bilang, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi dia mau taat, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia mau taat sama Bapaknya. Karena dia tahu ada pintu perkenanan yang siap Bapaknya buka. Karena dia tahu ketika dia taat, pengudusan itu mengalir dari darahnya yang suci. Buat setiap kita yang ada di ITC Kuningan lantai 9 hari ini. Karena dia tahu 3 hari ada kebangkitan dan kemenangan. Amin. Tapi sudah dikasih Tuhan, waktu saya sudah habis. Tapi saya mau bilang begini, kehidupan dalam ketaatan. Saya terakhir. Adalah kehidupan yang penuh dengan otoritas. You get your authority bukan dari intelligence saudara, bukan dari kepintaran saudara, not from your intelligence, not from your money. You get from your authority from your obedience to the word of God.
Otoritasmu lahir atau engkau peroleh bukan dari uangmu, dari kepintaranmu, dari kehebatanmu, bukan. Otoritas lahir dari hidup yang taat sama firman. Karena kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Jadi kalau besok hari Senin, saudara ketemu macet lagi di depan Satrio, saudara. Dan itu pasti ya. Pasti ya depan Satrio mah gak mungkin gak macet. Lalu saudara mulai kesel, saudara mulai hilang damai sejahtera, saudara punya nama Yesus. Dia Raja Damai. Amin. Saudara, besok saudara bangun pagi kok tiba-tiba pusing ya. Simple, saudara punya nama Yesus. Jehovah Rafa, dia Tuhan yang pasti menyembuhkan saudara. Dalam apapun yang terjadi, ketaatannya membuat setiap kita punya otoritas hari ini. Engkau akan berjalan dalam hidupmu menjadi bukti bahwa dia Tuhan yang dahsyat. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan, murnikan dengan roh-Mu, murnikan dengan roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Ini kami Tuhan yang siap untuk taat pada kehendak-Mu. Jadi bukti. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil angkat tangan, tanda kita berserah, siap melakukan. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini orang-orang yang bilang, Tuhan aku mau kembali intim sama Tuhan. Mungkin aku sudah terlalu jauh, mungkin saat teduhku bolong-bolong. Aku tidak lagi menyala-nyala, aku mau kembali menyalakan api keintiman itu sama Tuhan. Atau saudara sedang butuh perkenanan itu pagi siang ini. Engkau sedang kebutuhan, you are in need of the strength. Engkau sedang butuh kekuatan itu, engkau butuh perkenanan Tuhan terbuka dan tercurah atas hidupmu. Atau engkau sedang menyadari keadaanmu hari ini, Tuhan aku mau kembali memutuskan untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Ampuni aku, pekerjaanku tidak kudus, pernikahanku tidak kudus, pribadiku tidak kudus. Ampuni aku mau kembali kepada kekudusan-Mu di minggu Paskah ini. Tuhan aku mau jadi orang-orang yang mengalami kebangkitan dan kemenangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, apapun yang aku kerjakan. Aku mau meniru teladan-Mu, taat sampai mati. Sampai kedaginganku mati, sampai keakuanku mati, dan Engkau sendiri yang hidup dalamku.
Kalau saudara adalah orang-orang yang mau ambil keputusan itu pagi siang ini, angkat tangan saja dimanapun saudara berada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapakku berdoa buat saudara-saudaraku di GKS Bethlehem ITC Kuningan pagi siang ini. Ini tangan-tangan yang mensyukuri karya salib Kristus. Ini tangan-tangan yang merayakan kebangkitan Kristus. Dan ini tangan-tangan yang menyatakan, hari ini kami memutuskan untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Hari ini kami memutuskan untuk meneladani Kristus yang taat sampai mati. Sampai kedagingan setiap kami mati, keakuan setiap kami mati. Dan kami semakin intim dengan Tuhan. Pintu perkenan Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Tidak ada satupun dari kami yang jadi ekor. Semua kami Tuhan angkat jadi kepala dalam nama Yesus. Naik dan tidak turun. Dan hamba-Mu berdoa, ada otoritas di setiap tangan ini ya Tuhan. Ada otoritas di setiap tangan yang terangkat. Otoritas untuk membuka pintu yang tertutup. Otoritas untuk membelah laut. Otoritas untuk meratakan setiap gunung. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena apa yang Kristus lakukan. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena Kristus sudah bangkit bagi kami. Yesus Kristus Tuhan, jadi Allah yang bangkit, Allah penebus kami, juru selamat yang hidup. Dan itu sebabnya kami dapat menatap hari esok dan menyatakan hari esok kami adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan. Sebab Kristus Yesus hidup dalam setiap kami. Ini tangan-tangan yang siap untuk taat. Dan tangan-tangan yang sama, yang siap untuk membagikan buah yang lahir dari ketaatan itu kepada orang-orang sekitar kami. Kami percaya hidup kami pasti melahirkan buah yang manis dan dinikmati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap membagikan buah kehidupannya kepada semua orang, katakan tepuk tangan dahsyat bagi Yesus. Boleh gak satu lagu saudara bilang ini? Allah bangkit, come on. Bersoraklah, Allah bangkit. Bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk duduk sehidangan dengan Tuhan pada siang hari. Allah mengatakan begini saudaraku, ini waktu kemenangan hari ini. Ini waktu terobosan hari ini. Ini segala sesuatu bisa terjadi saudaraku. Ada mujizat di dalam perjamuan kudus. Anda harus meyakini itu. Anda harus yakin ketika engkau menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan tubuh Tuhan, menyatu dengan darah Tuhan. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa terobosan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya undang petugas perjamuan untuk tampil ke depan.
membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap. Mari kita bangkit berdiri semua saudaraku. Dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus dengan Tuhan, pandang kasih Tuhan, pandang kemurahan Tuhan, pandang kemuliaan daripada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan membawa kita hari ini. Kita memperingati hari yang cukup bersejarah bagi kita. Dia membebaskan kita. Dia membebaskan kita dari semua hal-hal yang tidak baik. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Siapkan roti di tanganmu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih tubuhmu yang kau siapkan bagi kami. Dan ketika kami bersatu dengan tubuhmu, kehidupanmu menyatu dengan kehidupan kami. Mari makanlah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah yang telah mengalir dari kayu salib itu membawa kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum. Mari bersama-sama ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nikmati kasih Allah yang tercurah di tengah-tengah kita. Nikmati, 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 nikmati. Nikmati. Nikmati, nikmati kemurahan Allah, nikmati kemurahan Allah. Nikmati kemurahan Allah. Shikara malabanana. Yurabashakanala yabarana.
Pergunakan waktu sebentar, sementara ini saudaraku, sementara itu pergunakan waktu yang ada sebentar. Ora basanda la ya baranda kala ya baranda la ya baranda la. Ora la ya baranda la ya baranda la ya malam. Ora basyikiri de betira la ya malam baranda la baranda. Haleluya. Oro bosona. Yere bedena la ya baranda la ya baranda la ya malam. Orolo yo borolo ya baranda la. Angkat tanganmu. Semua yang ingin menikmati kesembuhan pada pagi hari ini, semua yang ingin menikmati kesembuhan daripada Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mengalir pengurapan, mengalir pengurapan, pengurapan, pengurapan yang membawa kesembuhan. Hirala ya baradala ya baradala ya ba, orolo ya borolo ya baradala ya baradala ya, orolo ya baradala ya barada. Setiap penyakit dalam tubuhmu ini sirna pada saat ini. Ora basandala la baranala ya baranala. Orolo yo borolo yo baranala. Sini di batakarana la ya baranala. Oro sodala la ya baranala ya barabata. Alami hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Alami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Saya melihat tangannya sedang terulur di tengah-tengah kita, saudara. Saya melihat tangan Allah yang perkasa, tangan Allah yang kuat, sedang terulur di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala hormat, pujian, dan sorak-sorai hanya Tuhan Yesus yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita langsung mempersiapkan persembahan perpuluhan kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan pada saat siang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. 1 bulan yang sudah kami lalui Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dan Engkau sudah memberkati segala aktivitas kami, seluruh bisnis kami dan segala sesuatu yang kami kerjakan. Sungguh Engkau yang sudah memberkati. Pada hari ini Tuhan Yesus, sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami bawa di hadapan-Mu melalui persembahan perpuluhan kami Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan yang senantiasa menuntun, yang senantiasa mengarahkan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa persembahan perpuluhan kami dengan sukacita di hadapan Tuhan pada saat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ada kotak di depan yang sudah tersedia. Bila ada di antara saudara yang mau membayarkan perpuluhan melalui transfer, bisa ditransfer di nomor 288 505
dan 0555 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Terima kasih atas persembahan perpuluhan Bapak Ibu, dan kita percaya segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan adalah menghasilkan kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor James yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita sungguh-sungguh diberkati saudaraku. Beberapa poin yang sudah dijelaskan kepada kita sungguh sangat memberkati kita semua. Ya. Dan berikutnya ada yang baru pertama sekali bergabung dalam ibadah pada siang hari ini. Silakan angkat tangan saudaraku kalau ada yang baru pertama sekali bergabung dalam ibadah siang hari ini. Enggak ada, ya. Semua jemaat yang tetap setia, ya. Dan saatnya kita memberikan persembahan kita. Saya undang kolektan ke depan. Langsung aja saudaraku. Langsung aja. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang lain. Ibadah Golden Blessing Ministry akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 April 2026 pukul 13. Kami harapkan kita semua yang udah biasa beribadah di dalam pada Golden Ministry ini, kami undang kita kembali untuk kita bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah tersebut. Kemudian ibadah WOB. Ya, ibadah WOB akan dilaksanakan pada hari apa itu? Oh iya, jauh sih. Enggak kelihatan. Akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 dengan pembicara Pastor Grace Chen, ya, SPD MTH, luar biasa ya. Dengan tema ya pasti berbuah, ya, tentu tidak jauh-jauh dari ketaatan di dalam sesuai dengan tema kita dalam sebulan ini saudaraku. Berikutnya ibadah Sunday School, ya Mas Party, akan dilaksanakan Minggu 12 April 2026. Sunday School ITC Kuningan jam 10. Ya, kami harap semua pelaksanaan Piamas Party kita sama-sama mendukung di dalam doa, di dalam pelaksanaannya agar bisa tetap dilaksanakan dengan baik dan dengan lancar. Doa malam. Doa malam akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 April 2026 pukul 18 di ruang Glory atau di ruangan ini saudaraku ITC Kuningan. Mari bersama-sama kami undang saudara-saudara semua yang senantiasa ikut di dalam doa malam, ya. Ikut di dalam doa malam ini, mari kita senantiasa beribadah bersama-sama di dalam doa malam ini. Yang berikut Salvation Class, ya, atau kelas discipleship akan mulai pada 12 April 2026 minggu depan. Ya. Kelas ini dirancang untuk dilaksanakan pada siang hari setelah ibadah saudaraku. Ya. Kalau pagi-pagi kan mungkin agak repot gitu. Kalau habis ibadah mungkin kita sempat ya cari makan dulu baru dilaksanakan kelas Salvation Class. Ini pertama sekali dilaksanakan pada 12 April 2026 dan selanjutnya sampai kelas ini bisa terselesaikan dengan baik.
Berikut kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang kebetulan merayakan hari ulang tahun. Yang pertama, Ibu Yeni Wahyudi. Yang kedua, Saudari Indah Siagian, Bapak Samuel Winata, Ibu Mariati Darmawan, Saudara Nicholas Oriens Bastari, Ibu Rosita Ongkojono, Bapak Hendran Hanafi, Ibu Roswita Hia, Ibu Fani Wulandari, Bapak Urip Santoso. Dan terakhir Bapak Randy Subrata, ya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun, ya. Tuhan memberkati kita semua yang dengan hikmat, dengan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, saudaraku. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yadi. Sebelum kita berdoa, sekali lagi saya menegaskan untuk discipleship class, saya berharap Bapak Ibu yang belum ikut, nanti daftarkan diri di depan dengan Saudari Sarlin dan Ibu Novi. Dan saya berharap Bapak Ibu kita mempergunakan kesempatan yang baik ini. Karena di discipleship ini saya menemukan banyak sekali terobosan yang terjadi. Ternyata orang ke gereja masih diikat setan banyak sekali. Masih luka batin yang sangat dalam banyak sekali. Masih tertolak, gambar dirinya rusak banyak sekali. Dan di kelas ini dirancang secara sederhana untuk dipahami dan diakhiri dengan champion gathering. Dan di champion gathering ada pemulihan hati Bapa, kesembuhan luka batin, pemulihan gambar diri, dan pelepasan dari kuasa jahat. Supaya betul-betul orang Kristen itu menikmati karya salib Kristus. Kalau Kristus memerdekakan, betul-betul kita merdeka. Amin. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Di bawah naungan hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Kami menghargai apa yang sudah Kau lakukan. Melalui karya salib Kristus kami dibebaskan. Melalui karya salib Kristus kami diampuni. Kami diperkenan. Bahkan Tuhan kami terus ada di dalam pengudusan demi pengudusan Tuhan. Hari ini firman mengajar kepada kami untuk kami taat. Karena di dalam ketaatan kami, nyata semua janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Oleh karenanya, Engkau yang terus menyingkapkan kebenaran-Mu melalui Roh-Mu yang mengajar kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan kami berdoa untuk Pastor James dan keluarganya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu juga yang sudah mengembalikan 1/10 berkat yang telah Kau percayakan, Engkau juga yang memberkati. Engkau Tuhan yang membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Usaha pekerjaan umat-umat-Mu, Engkau yang memberkati. Dan apabila ada yang bergumul, Tuhan beri jalan keluar. Yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Tuhan memberkati. Tambahkan hikmat akal budi, tambahkan kesehatan, bahkan tambahkan rezeki pemeliharaan Tuhan yang hebat atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah mereka semakin hidup dekat dengan Tuhan, taat dengan kebenaran-Mu, dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, bersama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Indonesia ada dalam genggaman kuasa-Mu. Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak isu tentang carut marutnya situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, maka kami berdoa biarlah Indonesia dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dampak perang
yang berakibat dalam bidang ekonomi, keuangan dan sebagainya. Tuhan, Engkau tetap tolong kami. Tuhan, Kau menjagai, bahkan Tuhan terus memberi kekuatan kepada bangsa kami, terutama kepada pemangku polisi, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Beri hikmat, akal budi, dan biarlah kekuatan kuasa-Mu ada atas Indonesia. Kami berdoa untuk kota Jakarta, biarlah Jakarta selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, berdoalah untuk damai sejahtera kota di mana aku tempatkan Engkau. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu. Maka kesejahteraan kota Jakarta adalah kesejahteraan kami. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan umat-umat-Mu, Tuhan, Engkau jawaban, Engkau jalan keluar. Yang sakit Engkau yang menyembuhkan, yang berbeban Engkau yang memberi kelegaan. Dan Tuhan pulihkan umat-umat-Mu. Apapun yang dikerjakan, Engkau yang membuat berhasil. Dan akhirnya kami menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati setiap apa yang engkau kerjakan. Engkau akan naik bukan turun. Dan seluruh janji kepenuhan berkat itu kita terima. Dan kita akhiri ibadah kita pada siang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati bersama kita berkata, amin. Amin.